Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, membuat lingkungan menjadi lebih hijau dengan sumber air tawar yang lebih banyak. Tapi kan akhirnya orang yang mandi bukan hanya manusianya, mobilnya, sepeda motornya. Ya, sebetulnya bagi saya pribadi ya, mengelola air ini kan memang sebuah passion ya sejak saya selesai kuliah, karena kebetulan pekerjaan saya sejak lulus itu lebih banyak bersentuhan dengan air. Ya, tapi kalau di awal-awal lebih banyak menservis, melayani kebutuhan air untuk industri. Ya, nah, baru setelah ini masuk di masyarakat. Tapi secara passionnya itu saya memahami bahwa mengelola air ini adalah sesuatu yang membuat saya memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa, karena kembali lagi seperti saya sampaikan di dalam kesempatan apapun gitu ya, bahwa air itu betul-betul kan bukan sekedar bagian dari kehidupan, tapi air itu adalah kehidupan itu sendiri ya. Sehingga tanggung jawab yang saya emban ini menurut saya memang harus betul-betul harus tumbuh dari dalam diri saya sendiri, dari hati yang paling dalam ya, untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Iya, karena kebetulan memang passion saya sejak lulus kuliah di sana gitu, sehingga saya merasa sangat nyaman, sangat menikmati untuk bisa mengelola air ini. Bahkan ya alhamdulillah kebetulan kan saya juga diberi amanah sebagai ketua umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia gitu ya, sehingga saya bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas lagi, helikopter view-nya ya, dari melihat air di seluruh Indonesia. Ya, ternyata masih banyak hal yang harus kami lakukan ya, para jajaran, kami menyebutnya jajaran tukang ledeng gitu ya, di seluruh Indonesia, bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan air ini lebih baik lagi. Jajaran tukang ledeng. Ya, kita nyebutnya jajaran tukang ledeng air minum. Betul. Menyikapi itu. Ya ini yang kalau kita lihat Cina misalnya, dia sudah menyiapkan cadangan air baku itu 2000 meter kubik ya, per orang per tahun. Tetapi Indonesia itu dari paparan yang terakhir saya dapatkan dari Kementerian PU itu kurang dari 100 kubik per orang per tahun. Jadi jauh sekali. Ya. Jadi bagaimana negara-negara lain itu dengan berlomba-lomba ya untuk bisa istilahnya merebut ya, tadi saya bilang memanen air hujan kemudian ditampung ya selama-lamanya di daratan, karena air banyak di lautan ya, tetapi kalau harus dijadikan menjadi air tawar itu energinya luar biasa, jadi menjadi mahal itu ya. Kecuali kalau negara-negara itu pun seperti negara-negara di Timur Tengah misalnya, ketika dia mengambil air dari lautan kemudian diproses menjadi air tawar, tidak serta-merta air tawar tadi yang sudah dipakai dibuang lagi ke laut, tapi diolah lagi, ditahan lebih lama lagi di daratan, ya, sehingga itu bisa menambah cadangan air tanahnya dan kemudian membuat tanahnya lebih subur kan begitu. Meskipun kos produksinya lebih. Jadi awal tentu kos produksi, tapi kalau kita melihat siklusnya, ya kemudian ketika air laut menjadi air tawar, kemudian air tawar limbah dari rumah tangga kemudian diolah kembali, pada akhirnya sebetulnya itu akan menurunkan biaya juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, membuat lingkungan menjadi lebih hijau dengan sumber air tawar yang lebih banyak kan kira-kira gitu. Masih murah, karena kita kan belum menggunakan air laut. Tetapi jangan salah, suatu saat itu akan terjadi, dan kita harus siap untuk itu. Nah, kenapa tidak dari sekarang, ketika curah hujan itu sedemikian tinggi, gitu ya? Ayo kita, ya tentu ini bukan menjadi bagian dari tugas dari masyarakat, itu tentu menjadi tugas dari pemerintah, gitu ya. Pemerintah perlu membangun embung lebih banyak, perlu membangun bendungan lebih banyak untuk menampung air lebih banyak. Tapi masyarakat juga jangan lupa diberi tugas juga gitu ya, untuk menjaga air yang ada di di daratan ini tidak dikotori oleh limbah rumah tangga kan itu. Problemnya itu. Jadi antara air minum dan sanitasi memang harus terintegrasi, harus menjadi satu kesatuan pengelolaannya itu. Dan masyarakat harus sadar bahwa air yang dibuang itu bukan berarti gratis loh, ya. Harus ada harga yang harus dibayar itu terhadap air yang dibuang. Kesadaran kalau itu sebenarnya biaya ya Pak ya. Ketika sekarang masyarakat tidak membuang air
membayar air yang dibuang, gitu ya, tentu ada pihak lain yang harus membayar. Siapa? Ya dalam hal ini PDAM, gitu ya. Ketika air bakunya tercemari oleh 5 rumah tangga, 5 industri, maka biaya pengolahan itu akan menjadi meningkat, sama saja sebetulnya. Yang paling mudah dan paling sederhana bisa dilakukan ya menghemat pemakaian air itu aja dulu. Karena konsumsi rata-rata di kota Surabaya itu 200 liter per orang per hari. Ya. Kalau hanya kebutuhan MCK saja itu sebetulnya hanya 60 liter per orang per hari sebetulnya. Ya. Jalan aspalnya itu panas disiram juga. Nah, itu kan jadi paling simpel itu aja.